Ayat 8 kata Ustaz. Kasih tidak berkesudahan. Nah ini perhatikan baik-baik. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku akan mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi Bapak Mama Saudara, kalau kita masih menganggap bahwa karunia yang beta punya ini lebih tinggi daripada karunia orang lain, itu cara berpikir anak-anak. Iya toh? Anak-anak kan berpikir begitu. Dan permainan lebih bagus daripada permainan. Pernah lihat anak-anak saling membanggakan dia punya orang tua? Wih, dia punya bapak kemarin dipanggil sama Pak RT. Dia punya bapak pengurus RT. Terus dia punya kawan yang, dia punya bapak pengurus provinsi. Terus dia bilang satu lagi, bikin bapak dipanggil presiden, jadi pengurus staf presiden. Terus yang satu lagi bilang, bikin bapak lebih bagus deh, dipanggil Tuhan. Jadi pengurus surga. Itu kadang-kadang anak-anak suka banding-bandingkan. Jadi kalau kita masih suka banding-bandingkan kata pengkarunia, pengkarunia lebih hebat dibanding dia. Saya bisa main musik, dia sudah bisa, berarti beta lebih diterima oleh Tuhan. Saya khotbah bisa, sedangkan dia sudah bisa, berarti dia pengkarunia lebih jauh. Itu adalah pikiran anak-anak. Tetapi kita harus memikirkan sesuatu yang kekal, yang sempurna, yaitu kasih. Kasih itu kekal. Makanya dia ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Bahkan di ayat 13 itu lebih ditegaskan lagi. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kira-kira kenapa? Apakah pengharapan tidak penting? Apakah iman tidak penting? Tapi kenapa kasih yang lebih besar? Bapak Saudara, yang pertama karena kasih itu bersifat kekal. Kira-kira kekal itu artinya apa kekal? Selamanya. Tidak berawal dan tidak berakhir. Alkitab mengatakan Allah itu kasih. Ya, Allah itu kekal bersonde. Kasih itu sudah ada bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau kasih itu sudah ada bersama-sama dengan Allah sejak awal, berarti kasih itu pun kekal bersama-sama dengan Allah. Kemudian yang kedua, perhatikan iman dan pengharapan. Itu kira-kira bisa hilang ke tidak? Ketong sebagai orang beriman, amin? Amin. Oke. Iman itu apa? Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Siapa yang pernah bertemu dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus? Belum pernah. Mimpi? Pernah bermimpi ketemu Yesus? Belum. Ketemu Yesus di gambar, di foto. Oke. Ketemu belum pernah bertemu dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, belum pernah bertemu selang. Tapi kenapa kita bisa percaya kepada Allah Tritunggal? Tadi itu berdoa, kami mengucap syukur kepada Allah Tritunggal. Kata sudah pernah ketemu, tapi kenapa kita bisa percaya kepada Allah Tritunggal? Roh Kudus. Roh Kudus karena iman. Karena iman, saya percaya bahwa Allah itu ada, meskipun saya tidak pernah melihat Allah. Kita beriman kepada Allah
Nah sekarang pertanyaannya, bisa nggak iman itu hilang? Kapan iman itu akan berakhir? Iman itu akan berakhir kalau kita sudah ada di surga bersama-sama dengan Allah. Kalau kita sudah ada di surga bersama-sama dengan Allah, iman tidak perlu lagi. Karena kenapa? Kita sudah melihat secara langsung apa yang kita imani. Pernah lihat orang pacaran lewat Facebook? Belum pernah ketemu. Tapi pacaran, sudah telepon-telepon umah-umah di telepon ada saya umah. Tapi belum pernah ketemu, lihat dari Facebook, dari Instagram. Dan Instagram itu kan penuh filter toh. Nah, waktu ada orang yang pacaran lewat Instagram, kenalan lewat Facebook, lihat ini cantik. Dia tidak pernah ketemu, tapi dia tahu perempuan ini cantik karena itu iman. Dia beta percaya saja cantik, beta beriman saja. Nah, waktu dia ketemu secara langsung, dong janji katong ketemu di Teddy saya kata ketemu di Teddy makan jagung bakar atau jangan apa. Pas ketemu dan ternyata perempuan ini betul-betul cantik. Apakah si laki-laki masih perlu beriman bahwa perempuan ini cantik? Tidak perlu. Karena dia sudah lihat secara langsung, muka dengan muka. Oh betul ternyata. Yang beta yakini selama ini betul-betul beta lihat sekarang. Jadi waktu kita sudah bersama-sama dengan Allah di sorga, iman itu berhenti. Sekarang pengharapan bisa berhenti? Tak bisa, ya sama juga. Kapan berhentinya? Ketika kita sudah berada di sorga bersama Kristus. Karena pengharapan kita sebagai orang percaya adalah hidup kekal bersama-sama dengan Allah di sorga. Siapa orang Kristen yang berharap masuk neraka? Kan sorga ada. Kita semua berharap masuk sorga. Sehingga waktu kita semua sudah ada di sorga bersama-sama dengan Allah, maka pengharapan itu hilang. Waktu saya dekati bekong istri, baru dekat ya, belum jadian. Waktu beta mau kace dia, beta kace. Mau gue sampai mandikan yang beta. Bekong harapan apa? Dia akan jawab, iya. Sehingga waktu beta menikah dengan dia, apakah beta masih berharap dia akan jawab iya? Tidak lagi, karena harapan saya sudah terpenuhi. Itu juga kita berharap akan hidup kekal bersama-sama dengan Allah di surga. Sehingga waktu hal itu sudah terjadi, pengharapan hilang. Tapi kasih. Di surga, kasih tidak mungkin hilang. Karena di surga, kita pasti akan saling mengasihi. Di surga, Allah mengasihi kita, kita mengasihi Allah. Tidak mungkin suka ketemu pukul. Tidak mungkin suka ketemu saling hina. Tidak mungkin suka ketemu gosip orang. Tidak mungkin suka ketemu menangis gara-gara disakiti oleh orang lain. Makanya bagus saudara, kasih itu menjadi karunia yang paling utama. Betul kawan bilang begini pada Betanya bingung betul karunia apa. Dia ngomong gitu, kita bingung betul karunia apa. Kita kalau menyanyi fals, dan memang begitu, memang kenyataan begitu. Dia kalau ngomong fals, dia orang Kupang bilang apa, buta nada atau apa. Dia pokoknya buta nada. Gitar masuk suara di mana, gitar di mana. Dia sudah bisa omong di depan, kita sudah bisa omong di depan, Pak De. Beta sudah bisa main musik, dan dia bisa main gitar. Tapi karena dia buta nada, jadi dia selalu tahu ini nada masuk ke sonde. Padahal beta sudah bisa berkhotbah, beta sudah bisa jadi MC, beta sudah bisa jadi apa-apa. Bahkan dia bilang kalau beta atur kursi di gereja itu pasti miring. Tentang kenapa saya bisa lurus kalau beta atur kursi di gereja. Sampai hal-hal yang sederhana pun dia sudah tahu untuk buat. Tapi beta bilang begini ke dia, sonde papa, tidak apa-apa. Kamu tidak bisa melakukan itu semua, tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai kamu kehilangan kekasih. Tidak apa-apa orang lain menganggapmu tidak berguna. Tidak apa-apa. Asal jangan sampai kamu kehilangan kasih.
Karena karunia yang paling utama adalah kasih.